siapa yang ngajarin saudara bahwa pembunuhan terhadap Yesus yang Tuhan murka terhadap pembunuhnya ini adalah jalan keselamatan? Makanya saya katakan Anda melakukan kesaksian dusta. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bagaimana mungkin kemudian hal yang dilarang oleh Tuhan menjadi resep keselamatan, menjadi tiket keselamatan, padahal pembunuhan terhadap Yesus adalah satu perkara yang dibenci dan sangat dibenci oleh Tuhan. Gimana kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan? Oh, begitu kasihnya kemudian dia datang mengorbankan dirinya. Siapa bilang? Ini melanggar beberapa kaidah. Yang pertama, kemudian yang kedua kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran 23 nomor 7 dan juga 8. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Siapa yang mengajarkan Kristen bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah nubuat? Ini kebohongan. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Berarti Yesus yang tidak ditemukan kesalahan, Yesus adalah orang yang benar, Yesus adalah orang suci, haram hukumnya dibunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan konsep Kristen adalah pelaku pesina, pelaku pemburit, pelaku pembunuhan, pelaku pemerkosaan, pencurian, perampokan, semuanya dibenarkan Tuhan ketika dia mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai tebusan. Ini kan lucu. Padahal Tuhan mengatakan orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perintah. Sementara aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak akan mungkin orang yang melakukan dosa, membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh anaknya, membunuh tetangganya, merampok dan seterusnya, itu dibenarkan dengan cara tumbal Yesus supaya mereka bisa diselamatkan. Gak mungkin, ini dalil. Lalu nomor 8-nya mengatakan suap janganlah kau terima. Yudas menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Betul, ini memutarbalikkan. Yang tadinya adalah perlakuan dosa, kelakuan dosa melanggar perintah Tuhan, diputar balik seakan-akan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya Tuhan, padahal ini adalah karya iblis. Ini data loh. Ini data. Belum lagi kalau kita masuk di dalam Matius 19. Yesus ditanya, wahai guru, ajaran, perbuatan, pekerjaan apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu wahai guru? Yang pertama, jangan membunuh. Coba. Saya mau jawab, Bapak semua punya pertanyaan. Dalam kitab Amsal, kitab Keluaran, sampai dengan lahirnya Yesus, itu karena pada saat dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru itu masih banyak terjadi pembunuhan, masih banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan pada saat itu. Yesus berkata, firman Allah berkata di dalam Keluaran 20, yaitu 10 hukum Taurat itu, tetapi masih dilakukan sampai dengan kitab perjanjian lama sampai kelahiran Yesus. Kenapa Yesus datang ke bumi? Supaya itu melengkapi karya penyelamatan manusia, Allah kepada manusia. Dengan 10 firman yang Tuhan kasih dalam kitab Keluaran masih saja manusia lakukan, sehingga Tuhan harus datang ke bumi. Dengan menyamakan diri sebagai manusia, melakukan semua kegiatan aktivitas manusia, diolok, dihina. Tetapi perbedaannya Yesus dengan Nabi, itulah Yesus dia tidak berdosa, tidak pernah melakukan buatan dosa di bumi. Mungkin itu saja yang bisa beta jelaskan terkait dengan Bang Suma punya perkataan-perkataan tadi di Amsal yang tadi Yesus enam yang tidak disukai oleh Allah Elohim, masuk kitab Keluaran, yaitu di mana zaman perjanjian lama yang masih terjadi perbuatan-perbuatan seperti itu, Bapak. Iya, menambahkan Pak Bang Juma ya, sedikit. Di Alkitab juga kan ditulis, memang betul kebodohan itu, penyaliban itu bagi mereka yang akan binasa, itu ditulis Bang.
Oke. Terima kasih. Ada lagi? Oke, jadi gini. Itu kan diputar balik kan? Kan datanya tadi sudah dikatakan. Memutar balikkan. Masakan pembunuhan itu adalah suatu kebenaran. Sementara dalilnya sudah benar. Itu adalah hal yang dibenci. Sekarang Anda putar balik. Penyaliban itu adalah hal kebodohan. Kata siapa? Kata Paulus. Itu bukan kata Yesus. Itu kata Paulus itu. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam kitabnya Yahudi juga diterangkan, Mazmur 5 nomor 8, Mazmur 58 maksud saya, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Berapa Bapak? Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dalam kandungan pendusta-pendusta itu memang sudah sesat. Bila mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Jadi Tuhan mengatakan dalam Mazmur 58, sejak di dalam kandungan pendusta-pendusta itu memang sudah ada. Dari kandungan aja mereka sudah sesat si pendusta. Sedangkan di dalam kitab saudara Galatia 1 nomor 15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus mengaku dipanggil sejak dalam rahim ibunya sebagai rasul. Ini adalah kebohongan. Bapak saya jawab dulu ya. Ini Mazmur 58 ayat 4 kan? Nomor 3 dengan nomor 4. Ya tapi yang tadi Bapak bilang itu ayat 3 yang 4. Mazmur 58 nomor 3 dan nomor 4. Makanya Rola dengerin dulu dah, Rola Iya, dicatat. Saya dengar biar Bang Juma kelar dulu baru nanti abang saya gigit kupingnya loh. Silakan. Saya minta maaf, sudah lanjut Bang. Udah Di benar ayatnya, lanjut. Di situ diterangkan bahwa dari dalam kandungan pendusta itu telah sesat. Paulus di dalam Galatia 5 nomor 15, dia merasa dipilih dari kandungan. Dipilih sebagai apa? Sebagai penyesat atau sebagai apa ini? Kalau dia dipilih sebagai rasul dari kandungan, kenapa dia tidak bersama dengan Yesus? Kalau memang dari lahir dia dipilih dari kandungan, berarti memang dia dipilih dari sejak kandungan itu sebagai penyesat. Makanya muncul penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena dia ingin menyesatkan. Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Dalam kurung, kalau ini kita mentafsirkan, yaitu pembunuhan terhadap Yesus yang tidak bersalah. Nah sekarang Kristen muncul mengimani pembunuhan kepada Yesus itu sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibenci Tuhan ketika dilakukan oleh manusia dianggap sebagai sebuah kebenaran, bahkan dijadikan sebagai race tiket untuk mendapatkan keselamatan. Paulus mengatakan di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan. Bagaimana ceritanya? Sementara itu diawali dengan firman Tuhan, 6 perkara yang dibenci Tuhan. Di antaranya adalah jangan kau bunuh Yesus. Ketika melanggar, maka orang-orang yang melanggarnya dan pendukung-pendukungnya itu pasti dikutuk oleh Tuhan. Itu pasti dimurkai oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang benar. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar, dibunuh. Malah setelah dibunuh dilantik menjadi Tuhan. Ini kurang apa lagi kesesatannya? Tuhan sudah marah terhadap pembunuhan Yesus, lebih marah lagi Tuhan itu ketika Yesus yang dibunuh dijadikan sebagai Tuhan. Inilah yang Yesus katakan, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kenapa dikatakan dua kali? Karena Kristen ini melantik orang yang dibunuh secara sadis menjadi Tuhan. Sudahnya dia dibunuh melanggar perintah Tuhan, diajarkan lagi bahwa dia adalah Tuhan. Silakan Anda bantah. Kejang-kejang dulu kan. Bantah dari saya. Silakan Rola, silakan ngomong. Deketin suaranya yang kencang. Itu suaranya mendem. Jangan begitu, Bapak tidak boleh bicara panjang-panjang terus seolah mendoktrin kita harus seperti itu. Tidak usah. Lah ini dalil Bung, bantah dalil yang ada dalam kitab saudara sendiri. Saya bilang. Iya. Di Amsal itu Tuhan Yesus tuh belum lahir.
Yesus belum lahir di kitab Amsal, itu di kitab Perjanjian Lama. Oh, Yesus belum lahir, catat itu ya. Saya catat ya. Ya. Oke, berarti dia Silakan bukan catat. Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Kenapa dituhankan? Bapak jangan simpulkan. Bapak dengar saja dulu. Bapak bicara tadi, saya tidak bicara banyak. Yesus belum lahir, saya catat. Catat saja sudah. Ya. Tuhan belum ada. Sekarang begini. Iya. Bapak bicara tentang apa Mazmur. Tapi Bapak jangan ambil ayat tanpa membaca, dia punya judulnya di atas. Waduh, judul itu bukan firman Tuhan, Bung. Judul itu manusia yang kasih. Lai. Aduh, yang Bapak percaya seperti itu. Kalau kita percaya dari naskah yang Bapak bilang itu, kita harus percaya dia membaca judulnya dulu, baru alurnya bisa kami percaya. Biar dia sejalan. Silakan Anda baca satu perikop. Mudah-mudahan data yang saya sajikan itu berubah. Silakan. Iya, Bapak tadi bicara kan tentang kematian Yesus yang dilarang dalam kitab Amsal kan? Iya, silakan. Iya, padahal dalam kitab Keluaran itu lebih lengkap lagi, Bapak. Silakan. Hukum Taurat itu. Ini saya baca lagi. Iya. Aduh, ini kitab Keluaran ini mana lagi? Tunggu. Keluaran 20. Nah, Keluaran 20. Iya, Terima kasih. sama-sama. Ya, Bapak ini kan saya Kita punya ini pengetahuan. bang, kita ini dari Kejadian sampai Wahyu sudah tamat bang. Jadi nggak usah ngajarin kami itu baca Bukan, judul begini Bapak. begono. Sudah tamat bang. Kalau Bapak begitu ya sudah, Bapak tidak usah diskusi, Bapak turun saja. Loh, kenapa turun? Galakan dia. Kenapa turun? Ya, Ustaz. Bahkan belum ada pendeta yang hafalan Bibelnya itu melebihi saya dan Bang Juma. Ya udah, kalau gitu Bapak Jadi nggak usah bersyukur saja. ngajarin kami soal Bibel. Kami paham bener. Ya, Ya sudah, kalau Barulah. benar tidak usah. walaupun Dengerin kamu dulu. baca satu perikop, ayat yang disampaikan Bang Juma itu tidak hilang, tidak akan berubah artinya. Kalau nggak percaya tes, bacalah. Iya, makanya Bapak kenapa harus pasang konter untuk saya? Kan saya mau bicara tentang Bang Juma. Ya udah lanjutlah. Baca aja satu perikop apakah yang disampaikan Bang Juma itu berubah enggak? Coba baca. Iya, Bang Juma itu kalau mau bicara nasib pasukan yang Ustadz Sugi malam ini apa sebetul sudah pun begitu tadi dibilang suaranya jelek, sekarang dibilang kalau sudah Aja Bang Musa disuruh turun lagi. Ya, kembali ke laptop. Ayo. Silakan, Rola. Ya Saya jadi ketakutan bingung makanya lagi. saya disuruh Iya. turun. ini mau diskusi kah Pak Sugi? Iya, waktu silakan, di Rola, silakan. kehebatan di Iya. sini. Ya, tanggapi. Silakan. Iya, saya minta maaf ya kalau kata-kata saya kasar, saya minta maaf. Kayak lebaran mulu. Enggak apa-apa. Aman itu. Iya, dalam kitab Amsal yang tadi Bang Suma bilang itu dia lebih lengkap lagi itu di kitab Keluaran pasal 20 ini lebih lengkap lagi. Itu jangan membunuh sudah tercatat di dalam pasalnya yang ke-13. Dari awal tuh Tuhan sudah bilang, ini larangan-larangan saya, tidak boleh diikuti. Tetapi masih diikuti. Nah, bagaimana maksud Tuhan ini harus menyampaikan, maksud Tuhan harus disampaikan ke manusia. Ya harus diutus anaknya datang ke bumi untuk menyampaikan itu. Begitu, paham ke tidak gini? Oke, Rola udah ya, Rola ya. Belum, Dulu ya. belum. Oh, belum ya. Satu menit saja tadi Bang Suma terlalu banyak itu. Oh iya, oke. Ya, silakan. Nah, ini yang pertama, ini ayat-ayat ini harus saya sampaikan supaya jangan Bang Suma bilang di ayat yang ke Amsal itu yang cuma 6 pasal yang tidak disukai oleh Allah. Ini ada 10 pasal lengkap di sini kitab Keluaran ini, Bapak. Jadi kita ikuti saja yang ini. Nah, dari zaman kitab Kejadian sampai dengan kitab mana nih terakhirnya apa lagi? Maleaki. Itu kitab Perjanjian Lama. Itu Yesus sudah sampaikan, Tuhan sudah sampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama itu ayat-ayat itu larangan-larangan itu, tetapi manusia masih melakukan, Bapak. Masih melakukan hal-hal yang salah seperti itu. Sehingga muncullah itu kitab kelahiran Yesus lahir itu untuk karya keselamatan itu. Begitu pemahaman saya. Oke, udah ya, Rol. Jadi setelah Yesus datang nggak ada lagi pembunuhan. Setelah Yesus datang seharusnya tidak ada pembunuhan. Nah, tapi masih banyak. Iya. Terus karena apa kita- gunanya Yesus datang? Kalau nggak ada perubahan antara sebelum Yesus datang dan sesudah Yesus datang, apa Bah, gunanya dia Bapak. datang? Sahabat bilang tidak ada perubahan. Saya percaya Yesus karena dari situ.
Anda tadi mengatakan sebelum Yesus datang banyak pelanggaran, banyak pembunuhan. Setelah Yesus dibunuh, mati disalib, apakah tidak ada lagi pembunuhan? Ya, pembunuhan Tidak ada lagi pelanggaran. sadar, toh. Masih banyak toh? Iya, karena perbuatan Nah, berarti nggak ada gunanya Yesus datang, nggak Bukan membawa tidak ada perubahan. guna, Bapak. Apalagi kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, Sudah, saya semenjak kasih firman tahu itu bicara keluar, bentar Bang, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Coba, sekarang di Yesus datang ke Yerusalem, apa yang dipulihkan oleh Yesus? Apa? Apa coba? Bangsa Yahudi nggak terima Yesus? Kita apa? Daniel 9 ayat 25. Yang saya bilang, tunggu pelan-pelan, Ya. kita lihat. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun. Coba dibangun kembali. Apa yang dipulihkan Yesus di situ? Sudah Tidak ada sama sekali. Tuh, karena semua ada waktu. Semenjak firman itu keluar, yaitu Yesus, Yerusalem akan dipulihkan, dibangun kembali. Apa yang dibangun Yesus? Secara real atau secara Bapak Suki. rohani? Bangsa Ustaz, Yahudi nggak tunggu mengikut saja. Yesus. Waktu ada, indah pada waktunya. Itu Tuhan bilang. Oh. Berarti Jadi sia-sia kan? jangan- Belum ada bukti Yesus datang ke Yerusalem nggak membawa perubahan apa-apa kan? Sabar, tapi saya baca dulu di ayat mana nih? Daniel berapa? Daniel 9, 25. Pelan-pelan boleh Bapak Sugi, emosi sekali. Boleh, silakan boleh. Enggak, Anda ya. boleh pelan-pelan, tapi Anda tidak bisa melarang saya untuk pelan-pelan. Apa untuk Saya cepat-cepat? bukan melarang. Saya bilang Ya, Bapak Sugi silakan, pelan-pelan biar kita bisa enak di sini. Ya, silakan. Daniel 9 ayat 25 toh? Ya, nomor 25. Bilang nomor lagi ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, dan 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Oke. Apa? Firman itu keluar Yesus kan? Firman itu keluar dari Yesus. Ya. Ini Itu juru Yesus bukan. pertobatan. Firman yang keluar itu Yesus bukan. 70 kali 7 masa. Itu judulnya. Iya, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, Iya. artinya saat Yesus itu hadir, ya, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Ya, itu Yesus berbuat demikian enggak? Apa yang Itu sudah- dilakukan Yesus? Ya Bapak hitung sudah 70 kali 7 masa ke belum? Itu nanti. Ingat. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Jadi ketika Yesus itu keluar, Yerusalem itu dipulihkan dan dibangun kembali sampai seorang datang yang diurapi. Gitu loh. Faktanya apakah ketika gimana? Yesus itu datang, apakah dia memulihkan Yerusalem? Itu pertanyaan saya. Bapak kau tanya itu terlalu gampang sih untuk menjawab. Nah, ya udah jawab. Setelah firman itu keluar sekarang sudah 70 kali 7 masa atau belum? Kalau belum ya pasti belum lah. Itu di situ ada kata saat firman itu keluar. Berarti saat Yesus lahir datang ke Yerusalem. Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Mana faktanya? Bukan, Apakah Yesus Bapak sudah itu memulihkan saja. itu semua? Sudah Nggak ada, 70 kali Bos. 7 masa Yesus atau nggak belum? membawa. Jadi Yesus datang tidak membawa perubahan apa-apa. Itu intinya. Bapak Sugi bicara ngawur. Loh, oke, tunjukkan perubahan apa yang terjadi di Yerusalem ketika Yesus datang. Bos, Karena Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Matius 15 ayat 24. Yesus hanya untuk bangsa Israel. Sekarang Yesus datang ke bangsa Israel itu, apa yang apa efeknya untuk mereka? apa? Nah, apa? Nah ini Bapak. Apakah bangsa Israel mengikut Yesus?
Saya sudah Nggak ada. sudah bicara, selesai. Ya, Ya. Bapak hitung saja, sekarang sudah 70 kali 7 masa atau belum sejak saat itu. Dari firman-Nya keluar. Bapak bisa hitung tidak? kok ke situ lagi? Ini saya mempertanyakan ketika Yesus datang ke Yerusalem, itu apa yang diperbuat? Ya, apa yang Aduh, dilakukan oleh Yesus itu apa? jangan sepotong Pemulihan ayat apa yang dilakukan Yesus? Makanya Coba. saya bilang, Bapak baca judulnya 70 kali 7 masa, itu judul perikopnya. Jadi kalau Yesus datang itu tidak membawa perubahan apa-apa. Nah, itu menurut Itu saya- intinya. Intinya Terserah. apakah Yesus membawa perubahan atau enggak di Yerusalem itu ketika dia datang? Membawa Bapak. perubahan enggak? Yang kan di Yerusalem, di Indonesia kita tahu Yesus itu dari mana. Sejak dia datang itu, maka kita kenal ini. Ingat, Yesus bukan untuk orang Indonesia. Bah, kau Yesus bilang, hanya untuk bangsa Israel. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Aku Bagi diutus seluruh dunia. hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Pertanyaan saya ketika dia datang di kalangan bangsa Israel, perubahan apa yang dia buat? Contoh, Musa diutus Tuhan ke tanah Mesir. Dia berhasil membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Sekarang Yesus diutus ke bangsa Israel, apakah dia membawa perubahan? sudah? Ya, Sudah? ya. Ya, saya jawab. Bapak dengar, Yesus datang bukan cuma perubahan ada di Israel. Saya yang percaya Yesus di Indonesia, saya terjadi perubahan. Saya bisa kenal itu dari mana? Dari sana itu datang ke sini. Sudah Bapak? Perubahan ada tidak? Aduh. Kamu ini, ya kan, Apa? orang Indonesia ikut Yesus itu atas saran siapa? Kalau Yesus sendiri, ya kalau Yesus sendiri ngomong, janganlah kamu pergi ke kota orang lain atau ke kota orang Samaria, melainkan Mana? pergilah Terus, kepada itu di ayat domba berapa? yang hilang Ayat dari berapa? Israel. Matius Jangan 10 bicara ayat dulu. 5 ayat 6. Matius 10 ayat 9. Pelan-pelan. Ayat 5 ayat 6. Matius 10 ayat 5 sampai 6. Pelan-pelan Bapak. Nggak bisa, saya nggak bisa pelan-pelan bos. Kamu mau lemah lembut silahkan, tapi jangan saya disuruh pelan-pelan, saya nggak bisa. Oh, ya Ini sudah, karakter kalau gitu. saya. Pade Ya, memang begitu judulnya karakternya itu- Barola, dimaklumin Matius ya 10 Barola. itu judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya, Ayat berapa? 5-6. Ayat 56. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 rasul, ulangi mohon maaf, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah itu, sudah paham itu. Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel, bukan Aduh. untuk bangsa Indonesia. Anda paham domba yang hilang? Iya, domba-domba hilang tuh domba-domba yang orang-orang yang tidak tahu tentang Tuhan itu makanya Aduh, Tuhan kasih tuh. ngaco, Anda ngaco. Ya, domba itu adalah sebutan untuk Bani Yakub. Sementara orang di luar Israel itu anjing. Matius 15 ayat 26. Orang di luar bangsa Israel itu anjing. Matius Ya. 15 ayat 26. Ketika ada orang Samaria, perempuan Samaria minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Apa kata Yesus? Jangan melemparkan roti kepada Jangan melemparkan roti bagi anak-anak kepada anjing. Coba tuh baca tuh. itu Matius 15 ayat 26. 26. Coba. Iya. Ini Nah. judulnya ini perempuan Kanaan yang Ya, percaya. betul. Ayat 26 ini Tidak saya baca. layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Sudah sabar saya baca dulu biar Bapak Ya. paham. Kalau Pade yang ngomong finishing nanti. Tetapi Yesus menjawab, Finishing nanti. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak ini tidak mengerti bahasa kan? Ini baca baik-baik ini ayat 26 ini. Cara salah saja. Iya, anjing di situ siapa?
Ya kepada anjing hewan ini mau kepada anjing siapa? Ngawur anjing hewan gimana sih? Parah ini orang. Assalamualaikum Bang Andi. Aduh, parah. Udah. Lanjut Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Udah. Ngawur. Makanya saya bilang. Udah. Lanjut Bang Juma. Ya, baik. Terus saya mau tanya ke Bapak Sugi, anjing yang Bapak Sugi ini maksud apa? Iya. Nanti panjang lagi. Perempuan Pak itu. kamu finishing nanti, Rola. Makanya dibaca ayat 27-nya, kata perempuan itu benar Tuan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bukan anjing beneran di situ. Itu anjing perumpamaan untuk perempuan itu. Aduh. Lanjut Bang Juma. Lanjut, Bang Juma. Aduh, Bapak ini. Oke, Bang Rola, diam dulu, ntar dicatat dulu kalau Bang Juma ngomong ya. Oke, lanjut. Aduh, jangan dulu. Kayaknya Bang Suma ini berlakukan khusus kapan nih? Janganlah. Hah? Jadi gini, Bung. Kalau saudara kemudian mengatakan anjing dan serigala, anjing, domba, kita ambil dulu poinnya. Siapa yang disebut domba itu? Domba itu Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub, Bani Israel. Di luar dari Bani Yakub itu disebut Gog. Oleh siapa? Oleh Yesus. Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8 yang disebut domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu serigala atau guguk. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang kepada Bani Israel, pada saat itu Bani Israel hidup berdampingan dengan siapa? Hidup berdampingan dengan orang Goyim yang mereka sebut sebagai guguk. Nah, Yesus menyebut orang yang percaya kepada dia dengan sebutan guguk. Bayangkan aja ini, orang yang hidup sesama Yesus, percaya kepada Yesus bisa bermukjizat, datang minta tolong. Tuan, kata dia, Tuan, bantulah anakku ini mau meninggal, tolong disembuhkan. Yesus mengatakan tidak layak roti di sini Yesus. Tidak layak roti yang disiapkan kepada anak-anak di sini Bani Yakub diberikan kepada guguk, diberikan kepada non-Israel. Wanita itu mendengar, wanita itu mengatakan, betul Tuan, memang betul Tuan, perkataanmu itu memang betul. Tapi bukankah guguk makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yaitu meja Bani Israel? Yesus mengatakan apa? Kalau begitu imanmu betul, jadilah anakmu seperti apa yang kamu mau. Anaknya sembuh. Jadi antara ibu yang minta tolong kepada Yesus dan Yesus itu sepakat bahwa orang Roma Yunani pada saat itu disebut guguk. Orang yang hidup sesama Yesus aja disebut guguk, apalagi Anda. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi yang menyamar Yahudi. Sekarang siapa yang nyamar Yahudi di sini yang bukan Yahudi? Ya Kristen. Makanya Kristen itu harus diwaspadai. Kenapa Kristen harus diwaspadai? Karena Kristen 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Kenapa demikian? Orang yang dilarang dibunuh. Setelah dibunuh dijadikan Tuhan. 2 kali lebih jahat daripada Yahudi itu sendiri. Ini data. Kecuali Anda ingin menunjukkan datanya bahwa Tuhan tidak marah lagi ketika ada pembunuhan kepada Yesus, Tuhan tidak marah, Tuhan malah restui. Kan tidak. Yohanes 6 nomor 70. Ini sudah sepekan saya sampaikan kepada teman-teman. Yohanes 6:70. Bukankah aku Yesus yang memilih engkau wahai 12 wahai muridku? Satu di antara kalian adalah iblis. Kenapa iblis? Karena dialah nanti yang melakukan hal yang dibenci Tuhan. Apa itu? Menyerahkan Yesus sebagai tumbal. Sedangkan Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci. Kalau yang Anda maksud di 10 hukum Taurat itu bukan hal yang dibenci, itu penguat. Jangan ada ilah lain. Tapi di sini fokusnya 6 perkara yang dibenci. Kalau yang 10 perkara yang diperintahkan. Kalau ini 6 perkara yang dibenci. Salah satunya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus itu orang yang tidak bersalah, Bung. Nah, saya kasih kesimpulan. Menurut saudara,
apakah pembunuhan terhadap Yesus itu dibenci oleh Tuhan atau disukai oleh Tuhan? Silakan. Bang Suma tanya siapa? Tanya Anda. Tanya saya. Iya. Pertanyaannya bagaimana yang terakhir Bapak? Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang disukai oleh Tuhan atau hal yang dibenci oleh Tuhan? Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bang Suma. Sama-sama, Bung. Iya. Yang dapat saya artikan di dalam kitab yang dituliskan dari kelahiran Yesus sampai kematian dan kebangkitan itu merupakan satu alur cerita yang baik yang dipromosikan, yang diberikan kepada manusia supaya tidak boleh seperti itu. Kalau bertanya tentang pembunuhan, sudah pastinya itu dilarang oleh Tuhan. Dalam kitab Keluaran yang tadi disampaikan 10 larangan itu sudah jelas. Itu juga karena dibenci oleh Tuhan. Makanya Tuhan kasih larangan itu tidak boleh lakukan. Nah, yang Bang Suma tanyakan itu merupakan satu alur cerita sehingga lengkaplah karya keselamatan dari kelahiran. Nah, ini siapa yang bertambah lagi nih? Tunggu. Dari kelahiran sampai kematian, kebangkitan dan Yesus naik ke surga itu merupakan alur cerita yang lengkap. Jadi kalau saya bilang secara umum bahwa kematian, pembunuhan itu adalah salah. Begitu Bapak. Iya, berarti pembunuhan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, betul? Ya, pembunuhan secara itu dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban itu adalah hal yang dibenci. Terus kenapa dijadikan sebagai jalan keselamatan? Iya, jawab ya Bang ya. Iya. Iya. Karena jalan keselamatan pada saat itu yang berbuat dosa dan yang itu adalah perintah kaisar, sehingga harus disalibkan. Kalau sebenarnya perintah lain harus ditikam dan ditanamkan, itu bisa. Karena itu ada pada saat itu perintahnya dari kaisar yang bertugas saat itu adalah salibkan. Ya, itu menggenapi karya keselamatan yang kenapa? Tuhan sudah membuatkan. Terima kasih. Ya, kenapa jadi karya keselamatan? Bukankah itu kita udah sepakat itu adalah hal yang dibenci? Hal dibenci kenapa berubah? Inilah yang dikatakan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Seorang saksi dusta, Amsal 6, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini adalah salah satu dari 6 dari 7 perkara yang dibenci Tuhan, yaitu bersaksi dusta. Dari mana Anda mengatakan bahwa itu adalah karya penebusan, karya Tuhan, karya keselamatan? Ini ilmunya dari mana? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Keluaran 23 dikatakan bahwa suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta orang-orang yang melihat, dan suap memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ini diputarbalikkan. Bagaimana mungkin kemudian hal yang dibenci Tuhan Anda putarbalikkan menjadi satu jalan keselamatan? Dusta yang disembur-semburkan dan yang menimbulkan pertengkaran. Coba. Iya, Bapak. Silakan. Iya, Bapak. Terima kasih. Jadi yang tadi saya bilang di awal Bapak Suma bahwa Kejadian sampai dengan kitab Melaki itu kitab perjanjian lama. Di dalam kitab itu Keluaran yang di awal sudah sampaikan bahwa 10 larangan itu karena Tuhan tidak suka. Iya Bapak. Sampai kitab Melaki, sampai mulai dengan kelahiran Yesus. Nah, ini mulai karya keselamatan mulai berlangsungnya di sini. Kenapa? Karena dari kitab yang sudah diturunkan larangan-larangan itu tidak dipatuhi oleh manusia. Sehingga kenapa? Tuhan utuslah firman-Nya turun ke bumi menjadi manusia. Untuk apa? Melakukan hal-hal kehendak Allah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa harus penyaliban? Karena hukuman adat saat itu harus disalibkan.
Kalau memang pada saat itu Kaisar Agustus memerintahkan, ya sudah, langsung buang ke laut. Tapi karena apa? Dia harus menghadapi dengan karya manusia, dia harus mati. Seperti itu Bang Suma. Jadi matinya itu perintahnya harus disalibkan. Ya sudah, harus disalibkan berdasarkan perintah Kaisar Agustus. Kenapa harus muncul pertanyaan? Kenapa harus disalibkan? Ya memang pada saat itu perintah Kaisar Agustus saat itu adalah disalibkan. Jadi situlah lengkap dengan karya keselamatan. Yesus harus mati dan bangkit, kemudian naik ke surga. Iya, jadi gini Bung, Anda lagi-lagi melakukan Saya minta sesuatu. maaf. Jangan bilang saya sesat atau membilang saya seperti apa. Bang Suma silakan menjelaskan saja, tapi jangan menyimpulkan saya. Terima kasih. Oke, baik. Data itu kan sudah jelas mengatakan bahwa seorang saksi dusta. Anda kan sudah mempraktekkan tadi itu. Tuhan murka, Tuhan benci. Sekarang Anda putar balikkan bahwa Tuhan menjadikan pembunuhan itu sebagai jalan keselamatan. Ini apa ini? Tuhan benci. Itu Tuhan anggap sebuah kekejian. Tapi Anda putar bahwa itu adalah jalan keselamatan. Ini siapa yang ngajarin saudara bahwa pembunuhan terhadap Yesus yang Tuhan murka terhadap pembunuhnya, ini adalah jalan keselamatan. Makanya saya katakan Anda melakukan kesaksian dusta. Karena Tuhan tidak pernah membenarkan pembunuhan itu, apalagi menjadikannya sebagai jalan keselamatan. Kita lihat di dalam poin yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung. Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Ini berat pilihannya ini. Yesus itu terkutuk. Ulangan 21-23. Di situ jelas dikatakan, ya, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini Yesus dianggap manusia terkutuk. Dengan cara apa? Dengan cara Paulus mengajarkan Yesus itu mati dengan cara terkutuk. Apa sebabnya dia terkutuk? Karena menebus dosa-dosa katanya. Ini dari mana ilmunya? Bapak ini, salah bicara lagi. Ini ulangan 21 kan? Iya, nomor 23. Jangan ajari saya kalau tentang Bible, Bung. Iya, apalagi menyalah-nyalakan saya. Mohon maaf. Iya, saya minta maaf kalau saya salah Bapak. Tapi di dalam ulangan 23 ini penguburan orang yang dihukum mati. Bapak, di dalam kitab ulangan ini Tuhan Yesus belum lahir, Bapak. Iya, tapi ini nanti yang dijadikan oleh pendiri agama Anda sebagai nubuat. Baca Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini jadi Paulus menjadikan kitabnya Yahudi ini sebagai dasar pijakan untuk menjajakan Yesus mati terkutuk untuk menebus dosa orang-orang yang pembunuh, pemburit, pemerkosa, perampok, pencuri dan seterusnya. Berapa tadi? La haula wala quwata illa billah. Masuk sekolah minggu lagi, Bang. Galatia 3 nomor 13. Gimana Bang Rola mau menyalahkan Bang Juma? Silakan Abang aja. Saya tidak menyalahkan, saya sangat menghormati jawaban beliau. Betul. Cuma saya ingin buka di sini, saya mau baca. Ya, silakan. Ya, sambil dicari ya Bang Rolannya. Ya, Bang Wartan boleh bicara. Ya, silakan Bang Wartan. Bisa sedikit masuk akal juga kalau apa yang dikatakan Bang Juma ini kan. Ilustrasinya kan itu, Tuhan itu melarang pembunuhan, tetapi kenapa dia merencanakan pembunuhan? Kan itu kan Bang Juma? Iya. Iya. Ya memang kalau dipikirkan sekilas memang pas yang dibilang Abang itu. Nah, Tapi itu dia. Silakan. Tapi kan kekristenan kan meyakini karena begitu besar kasih Allah makanya mengorbankan, makanya jadi korban anaknya yang tunggal itu. Itulah intinya di situ. Makanya dia harus korban. Tapi saya sangat suka sama Bang Juma ini karena berbeda dengan teman-teman yang lain kan tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak berdosa, Yesus itu disalib.
Beda dengan Bang Jumaini, mengakui tapi ketuhanannya diragukan gitu. Kan kira-kira gitu kan Bang. Iya, tidak mungkin Yesus itu bisa jadi Tuhan, Bang, kalau abang saya bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Buktikan dulu Yesus bukan manusia. Kalau dia sudah bisa kita buktikan bahwa dia bukan manusia, maka kita deteksi lagi. Dia bukan manusia. Sekarang kita cari, apakah dia malaikat? Kalau dia ternyata bukan malaikat juga, apakah dia ini setan? Kalau dia bukan setan, lalu apa? Oh, apakah dia ini Tuhan? Tuhan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak mungkin, karena dia manusia. Tuhan tidak mungkin dibunuh. Tuhan tidak mungkin kemudian mati. Tuhan tidak mungkin dilahirkan manusia, nggak mungkin. Jadi Tuhan itu sudah di checklist, sudah di blacklist, nggak mungkin. Maka ada 3. Apakah Yesus ini setan? Apakah Yesus ini malaikat? Atau Yesus ini adalah manusia? 3-nya ini, salah satunya ini yang benar. Kalau Tuhan tidak mungkin. Bang Nathan diam dulu, Bang Nathan, gantian. Aduh berisik banget dong. Terima kasih Bang Guma. Iya, iya. Kalau masalah Tuhan tidak mungkin itu kan masalahnya kan tidak ada standar Tuhan kita tahu kan, contohnya adalah kitab bahwa Tuhan itu seperti inilah, tidak bisa kan, nggak ada Bang. Ada, Bang. Menurut keyakinan masing-masing lah gitu. Justru yang mengukuhkan kemudian Yesus itu bukan Tuhan, kitab Anda sendiri. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Kitabnya orang Yahudi ada. Contoh Yeremia 10 nomor 6. Engkau Tuhan maha besar, tidak ada yang sama seperti Engkau. Akila. Host di mute, host. Oh ya. Hey. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Yesus sama seperti manusia, berarti dia bukan Tuhan. Kedua, 2 Samuel 7:22, Engkau Tuhan yang maha besar, tidak ada yang serupa dengan Engkau. Yesus serupa dengan manusia, dia bukan Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak kemudian disentuh oleh maut. Yesus disentuh oleh maut. Jadi bagaimana mungkin Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri? Gak bisa. Di dalam Timotius 1 dikatakan begini, dialah satu-satunya yang tidak didekati, yang tidak dijamah oleh maut. Kenapa tidak dijamah oleh maut? Tidak pernah disentuh, tidak bisa kemudian didekati oleh maut. Atanasia dalam bahasa Yunani, tidak dapat mati maksudnya. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Yesus dapat mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bisa dilihat, bahkan bisa dibunuh. Dan hormat baginya kuasa yang kekal. Yesus tidak kekal, pernah mati. Jadi tidak bisa, nggak ada yang bisa membuktikan Yesus itu Tuhan. Malah semakin kita gali Yesus itu siapa, semakin kita temukan Yesus itu manusia. Jadi nggak bisa, Bang, nggak bisa. Nah sekarang kembali kepada tema kita. Bagaimana mungkin Kristen, saudara-saudara Kristen, menjadikan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan justru menjadi jalan keselamatan? Ini yang ngajarin siapa? Yang ngajarin saudara-saudara saya ini siapa? Sedangkan kalau Anda memaksakan, nih ya, tolong nanti dibantah saya. Kalau Anda memaksakan, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan dengan sangat jelas di Yohanes 11. Tuhan di sana menarasikan suatu keadaan yang siapapun bisa menelaah dengan sangat mudah. Bagaimana kemudian kejadian yang terjadi terhadap pembunuhan yang ada kepada Yesus itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan penebusan. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu bukan jalan keselamatan. Hanya saja keselamatan dari penjajahan Yahudi, ya memang bisa dijadikan oke, itu betul. Kenapa demikian? Mari kita lihat di dalam Yohanes 11. Yohanes 11 menerangkan dengan sangat terinci dari data yang sering saya sajikan, nomor 45 mulai. Di situ ketika kemudian orang-orang Farisi, ahli Taurat melihat kejadian yang luar biasa yang Yesus lakukan, mereka terkaget-kaget. Mereka terkagum-kagum. Wah, ini Yesus siapa ini Yesus? Kok hebat kali dia. Bisa membangkitkan orang mati, kemudian bisa membuat orang yang buta melihat. Maka kejadian itu mengakibatkan orang-orang Yahudi khawatir. Jangan-jangan Yesus ini semakin hari semakin banyak pengaruhnya. Maka di dalam Yohanes 11 nomor 45, banyak di antara orang Yahudi yang datang menjenguk Maria.
yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus ya terhadap Maria ini. Maka kemudian mereka datang kepada orang-orang Farisi. Mereka menceritakan kepada orang Farisi tentang Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan kemudian mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, ini sedang sidang mereka ini, sedang rapat. Apa yang harus kita buat? Yesus ini terlalu banyak membuat mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang semua akan percaya kepada dia. Dan kalau orang semua percaya kepada dia, maka orang-orang Roma, kekaisaran Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Tetapi salah seorang di antara mereka pada saat rapat itu, pada saat mereka kemudian melakukan pertemuan, seorang Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kalian ini tidak tahu apa-apa, ya, kalian ini tidak insaf. Adalah lebih berguna, adalah lebih baik jika satu Yesus mati untuk bangsa kita. Jadi Yesus itu mati untuk Bani Israel saja, bukan untuk teman-teman Kristen. Adalah baik kalau Yesus seorang diri mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Jadi Yesus itu mati karena kemudian persekongkolan imam Yahudi, mahkamah agama dan orang Farisi. Sudah begitu matinya bukan untuk kalian tapi untuk Bani Israel. Lebih baik Yesus seorang diri mati daripada kita semua Bani Israel itu binasa oleh Roma. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Kristen. Maka di data nomor 3-nya dikatakan, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi tidak ada jalan keselamatan, nggak ada. Ini murni karena mereka cemburu kepada Yesus, karena Yesus semakin banyak bermujizat. Mereka khawatir kalau kita biarkan Yesus hidup, maka orang semakin banyak percaya kepada dia. Kalau orang semakin banyak percaya kepada dia, orang-orang tidak akan bayar perpuluhan. Kalau orang tidak bayar perpuluhan, maka kita tidak memiliki pembayaran pajak kepada kekaisaran Romawi. Kalau kita tidak menyerahkan pajak ke kekaisaran Romawi, maka Romawi akan datang menguasai tempat suci kita, merampas bangsa kita. Maka lebih baik kalau Yesus kita bunuh daripada bangsa kita diambil oleh Roma. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ini fakta, Bung. Maka mereka melakukan kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Mulai saat itu imam-imam kepala bahkan seluruh mahkamah agama Bani Israel bersekongkol untuk melakukan kesaksian palsu agar bisa menyerahkan Yesus, agar bisa membunuh Yesus. Baca dalil itu dengan baik. Jadi pembunuhan terhadap Yesus bukan karya keselamatan, Bung, bukan. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap apa yang dibenci oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku yang memilih kalian yang 12, tapi satu di antara kalian adalah iblis. Imam-imam kepala kerasukan iblis, mahkamah agama kerasukan iblis. Semuanya kerasukan iblis. Jadi kalau ada yang menuhankan Yesus karena dia mati di atas tiang salib, itu juga adalah pengikut iblis. Demikian. Silakan. Kristen siapa? Boleh saya ikut bergabung. Selamat malam Bang Juma. Malam Saudara Nathan, silakan. Malam Saudara Nathan. Iya, itu luar biasa ceramahnya, panjang ya. Jadi itu Anda bertanya tadi. Suaranya itu nggak dijelasin, itu nggak jelas, kresek-kresek. Kurang jelas atau gimana? Iya, itu suara berisik gitu. Jelasin tuh. Jauh dari berisik dulu tuh. Oh iya. Silakan. Oke, suara saya jelas. Aduh, gugupnya ikut ngomong nanti. Halo. Ya, halo. Apa suara saya jelas? Ya. Sudah jelas. Jadi
tadi saya bingung tadi pertanyaannya tentang, saya jawab dulu tentang apa ya, Yesus Kristus kenapa dijadikan Tuhan ya. Bangsa Israel memang Yesus datang untuk bangsa Israel. Itu benar, tidak ada yang salah dengan itu. Karena memang perkenalan tentang Elohim itu dimulai dari bangsa Israel. Jadi memang kita akui Israel adalah anak yang pertama atau anak yang sulung bagi Tuhan, bagi Elohim. Makanya Yesus yang adalah Bapa itu sendiri yang mengutus Sang Firman. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3, segala sesuatu tidak ada dijadikan tanpa Yesus. Jadi Yesus adalah Sang Kreator, yaitu Sang Firman, atau yang sering juga muncul kepada para nabi-nabi lewat teofani. Dia hadir ke bumi dalam wujud, itulah Yesus Kristus. Dan Ruah Elohim itu juga diutus. Jadi ada dua yang diutus dari Yesus. Pertama Sang Firman, yang kedua adalah Ruah Elohim atau Roh Kudus. Jadi kedua hal ini yang memang yang sering bekerja, bagian diri Allah yang hadir di bumi kepada para nabi. Ini yang perlu Anda pahami posisi Yesus di mana. Nah bagaimana, kenapa seperti itu Yesus menjadi manusia, hadir di bumi? Di mana buktinya kalau dia memiliki sisi keilahian? Tentunya memang dia manusia secara kasat mata. Tapi kita harus tahu juga dia memiliki ada banyak hal sisi keilahian, di mana dia bisa dengan seketika mengampuni orang berdosa. Dosamu diampuni seketika itu hanya hak prerogatifnya Tuhan yang berhak mengampuni dosa. Dan Yesus lakukan itu buktinya dia memiliki esensi ilahi dalam dirinya. Kemudian dia sering juga melakukan hal-hal yang artinya orang tidak bisa lakukan, orang biasa. Di dalam Yohanes 1:48 ada di sana Nathanael bertanya kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya bahkan kejadian yang di lain tempat juga Yesus bisa tahu. Di situ Yesus maha taunya ada juga, kemahatauan Yesus. Ketika dia juga menyuruh murid-muridnya mengambil keledai ke kampung sebelah, dia tahu kalau di situ ada keledai tersedia. Lu pergi sana, dan di sana karena disediakan. Kita nggak tahu siapa yang nyediain dan tersedia. Kemahatauan, kemahabisaan Yesus ini yang memang dari sini sisi keilahian dia. Nah, jadi kalau Anda bertanya lagi tadi tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu pembunuhan memang tidak seturut kehendak Tuhan. Tapi Yesus berkali-kali hendak dibunuh. Dan memang Yesus dibunuh. Seperti yang perkataan Kefas tadi, memang Yesus untuk orang Israel pertama datang. Yesus salah satu-satunya yang pertama hadir Sang Mesias. Jadi Anda harus pahami juga definisi Mesias atau Al-Masih yang Anda pahami dalam Quran Anda itu Al-Masih. Dan Al-Masih itu adalah bagi kami adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi itu biasanya raja ya. Sejak dulu itu yang diurapi itu selalu raja. Nah Yesus, makanya para murid-murid bertanya, kapan si Yesus jadi raja beneran? Dan para murid berkata, mereka kepengen ingin dapat dudukan. Hai murid-murid, kerjaanku bukan di bumi, kerjaanku di sorga. Saya Al-Masih, Mesias, menjadi hakim yang adil untuk seluruh bumi. Jadi saya rajanya seluruh dunia. Itu arti definisi Mesias bagi kami, atau Al-Masih dalam versi Arabiknya ya. Nah jadi konsep keilahian Yesus yang datang menjadi manusia itu bagi kami adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya karena kasih Tuhan kepada kita manusia, sehingga dia harus menyatakannya dalam wujud manusia. Di dalam perjanjian lama, Yesus muncul kepada para nabi lewat teofani, penampakan, baik lewat suara, baik lewat langsung wujud malaikat juga ada, lewat api juga ada kepada Musa di Gunung Sinai. Nah jadi tentang Yudas Iskariot, kenapa justru Yudas Iskariot jadi iblis? Karena memang Yesus sih, karena dia sudah memang datang mengobrak-abrik hukum Taurat, dia sudah tahu dia akan mati. Dan dia mengatakan di dalam di mana buktinya Yesus mengatakan kalau dia adalah Yesus adalah oleh kematiannya kita diampuni dosanya, di dalam Matius 26 ayat 27-28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di sini ada kata-kata bagi banyak orang, dan bukan hanya Israel saja.
Makanya kerajaan Yesus, kemesiasan Yesus bukan untuk orang Israel. Tapi memang pertama-tama dia datang untuk orang Israel. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, Waktu Anda dia sudah 30 akan detik mati. lagi. Lanjut. Iya, dia memang sudah akan mati karena gimana pun dia sudah mengobok-obok hukum Taurat, mengobok-obok Sabat ya. Dan Yesus mengatakan Yesus adalah kegenapan hukum Taurat itu, dan kegenapan itu justru merubah hukum Taurat tersebut. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan darahku yang akan dikorbankan ini mengampuni dosa semua orang, di sana letaknya kematian Yesus menjadi salah satu pengorbanan atau jalan untuk pengampunan dosa, atau materai perjanjian lebih tepatnya ya, atau covenant ya. Jadi ada namanya perjanjian dengan Abraham dan Musa oleh Elohim, dan perjanjian baru yang kami miliki sekarang dengan Yeshua Hamasia, Yesus Kristus. Itu namanya perjanjian baru lewat darah Yesus. Ya, Terima kasih. habis. Oke, baik Bang. Jadi saya tanggapi ya dari penjelasan saudara, saya ambil dari belakang. Yesus mengatakan di dalam nubuat yang saya bacakan tadi, Yesus loh ini belum terangkat ke langit, belum muncul ajaran Kristen dengan berbagai macam propaganda yang nanti diiringi oleh 2 kali kesesatan yang mereka lakukan. Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 15, ini pada saat Yesus belum terangkat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Itu poin itu dulu. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Kenapa 3 oknum ini, 3 gelar ini disebut celaka? Ahli Taurat, Farisi, munafik. Kenapa? Karena nanti dia akan mengajak orang-orang non-Yahudi menjadi penghuni neraka dan 2 kali lebih jahat dari mereka. Jadi ada orang ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi yang membentuk sebuah agama di luar Yahudi, di mana penghuninya, golongannya, umatnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Agama apa itu? Ini dulu poinnya, Bung. Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Karena terstruktur ajarannya, penyaliban, penebusan dosa, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Inilah makanya Yesus meminta kepada muridnya waspada kepada orang Farisi, waspada kepada ahli Taurat. Kenapa? Dari mereka lah nanti muncul agama baru. Agama baru itu apa yang ada keluar dari Yahudi? Kristen. Inilah agama yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus angkatan pertama. Celakalah engkau wahai ahli Torah, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah wahai engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Menjadi apa? Menjadi orang benar? Tidak. Menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Artinya agama yang didirikan oleh orang Farisi di luar Yahudi, penganutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Orang Yahudi menolak para nabi, tapi mereka tidak pernah melantik nabi-nabi itu menjadi Tuhan. Nah, ada agama yang dibentuk oleh orang Farisi, mereka sudah membunuh para nabi, melantiknya lagi menjadi Tuhan. Berarti 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, agama mana ini yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha? Coba diteliti lagi deh. Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi? Agama mana yang kemudian mengaku-ngaku kami ini dari orang Yahudi juga? Akar Kristen itu Yahudi, ketahuan. Akar Kristen adalah Yahudi, ketahuan. Siapa agama di luar Yahudi yang dianggap bidat? Siapa kemudian yang dianggap goyim? Islam atau Kristen? Ketahuan. Kenapa? Imam, tokoh, nabi, rasul yang datang kepada Bani Israel dilantik menjadi Tuhan. Nah, lantikannya itulah yang dijelaskan oleh saudara Partanop. Semua terstruktur. Yang membuat ini siapa? Ahli Taurat, Bung. Tidak sia-sia dia menjadi ahli Taurat, tidak sia-sia mereka menjadi ahli orang Farisi, dan Yesus mewanti-wanti kepada mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ Paulus disebut tokoh dari sekte Nasrani alias Kristen. Paulus
ahli Taurat, Paulus orang Farisi, Paulus menyeberangi lautan, Paulus menjelahi daratan, Paulus mentobatkan orang, Paulus mendirikan Kristen, Paulus menjadikan Yesus menjadi Tuhan. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus, Paulus tidak menyembah Yesus. Carikan datanya kepada saya kalau Paulus itu menyembah Yesus. Nggak ada. Sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah menyembah Yesus. Tapi agama yang dibuatnya menjadikan oknum yang ada di dalam umatnya ini menyembah Yesus 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Kecuali saudara-saudara Kristen di sini bisa menunjukkan ke saya ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang meninggalkan Yerusalem sampai kepada Roma, sampai kepada Kiliki, Filipi dan seterusnya, yang mendirikan sebuah agama yang bukan Kristen. Tunjukkan. Dan bukan Paulus. Tunjukkan. Tidak ada kan? Satu-satunya ahli Taurat, satu-satunya orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi, hanya Paulus kan? Dan agama yang didirikan itu Kristen kan? Jadi kita nggak bisa mencari akar yang lain. Kristen ini adalah agama yang berakar dari sana. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Nah, sekarang kita lihat Yesus jadi Tuhan, dibunuh asalnya. Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitabnya mereka yang saya bacakan tadi, Amsal 16, 6 perkara yang dibenci, yaitu pembunuhan terhadap orang yang benar. Ternyata pembunuhan terhadap orang yang benar ketika dijual ke Roma, ketika dijual ke Yunani, ketika dijual di luar daripada Yahudi, orang yang tadinya diharamkan dibunuh justru dilantik menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kecuali saudara-saudara Kristen malam ini bisa menunjukkan kepada saya ada lubang sumah orang Farisi bernama Tukul. Dia meninggalkan kemudian Yerusalem pada saat itu, mendirikan agama bernama agama Hong Hang Hong. Mana? Gak ada. Gak ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama, dan agama itu adalah Kristen. Yang tadinya dikatakan di Keluaran 20, jangan ada ilah lain. Bentuk ilah baru bernama Yesus. Dijual ke Roma, dijual ke Yunani, laris manis. Kenapa? Karena nenek moyang mereka orang Romawi dan Yunani sebelum menjadi agama Kristen, mereka memang adalah penyembah-penyembah roh. Lihat, Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Tuhan kita, bertanduk 7, bermata 7. Kristen penyembah roh. Yahudi penyembah roh atau bukan? Tidak. Nah, inilah yang saudara harus kita luruskan kemudian, bahwasanya ketika di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 8, barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Siapa kemudian berbuat dosa dengan penyaliban? Iblis merasuki Yudas, Yudas melaporkan Yesus, Yesus kemudian ditangkap, setelah ditangkap dibunuh, setelah dibunuh diajarkan ke Roma dan Yunani. Ingat saudara-saudaraku, ingat, ketika Yesus itu mati, kematiannya tidak diajarkan kepada Bani Israel bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Enggak. Tetapi Yesus bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan, itu ajaran dikhususkan kepada Roma dan Yunani. Kenapa demikian? Orang Farisi itu cerdas, Paulus itu cerdas. Tidak mungkin agama ini laris di dalam agama Yahudi, sebab agama Yahudi tauhid, sedangkan Paulus menjajakan Trinitas. Maka tempat untuk menjualnya sudah pasti Romawi dan Yunani. Makanya Kristen itu pusatnya di Vatikan, bukan di Yahudi sana, bukan di Israel. Karena Paulus bukan orang bodoh, Paulus adalah orang cerdas. Demikian.